Agustus tahun 2007 silam, Dahlan Iskan memutuskan untuk melakukan transplantasi hati. Dahlan mengganti hatinya dengan yang baru di sebuah rumah sakit di Tiongkok. Tidak ada raut ketakutan atau kekhawatiran sedikit pun terlihat di wajah Dahlan Iskan. Saya ini kan relatif sudah selesai, dalam pengertian saya pernah bikin sejarah, punya koran yang networknya terbesar di Indonesia. Hidup saya sudah berarti lah. Kemudian anak saya sudah kawin semua. Kemudian dari segi keuangan, istri saya seandainya saya tinggal juga tidak akan menderita. Sehingga menurut saya seandainya transplant dan gagal, ya nggak apa-apa lah begitu. Karena kalau tidak transplant, saya pasti meninggal. Kekhawatiran justru datang dari sang istri tercinta ketika detik-detik menjelang operasi tersebut. Saat detik-detik terakhir kami akan waktu Bapak masuk ke rumah sakit, kebetulan waktu masuk ke ruang operasi, saya dengan anak saya yang pertama, Azul Ananda, saya berdoa, ibu kuat, dia bilang itunya. Jadi kita nyantai sama doa, bisa masuk tuh. Nah, itu saya duduk di pojok gitu, hanya berdoa, hanya mengaji, apa yang saya bisa saya bacakan dengan cara saya sebagai muslim. Mungkin kalau Allah menghendaki ini, kita ini sudah ikhlas, kemudian kita masih harus kuat. Saya bilang, saya menunjukkan pada anak saya jangan lemah. Dan bukan Dahlan Iskan namanya jika hanya berdiam diri saja. Selama sakit dan menjalani masa perawatan, Dahlan Iskan menghasilkan 6 buah buku. Karena itu sambil menjalani penyembuhan di rumah sakit, saya tiap hari menulis. Kadang-kadang dapat 1 bab, tergantung kondisi badan. Kadang-kadang dapat 2 bab. Yang rekor adalah saya pernah 1 hari dapat 3 bab. Karena itu buku itu sudah selesai dalam waktu 1 bulan. Bagi Dahlan Iskan, kesehatan dan disiplin hidup adalah yang terpenting saat ini. Karena itu sangat mempengaruhi keselamatan jiwanya. Sekarang ada obat yang sangat modern untuk mensinkronkan kerjasama antara hati yang baru dengan badan kita. Nah, obat itu yang saya minum itu obat ya yang nggak boleh telat itu. Nah, obat itu bisa menyelesaikan kasus-kasus penolakan. Selain buku dan hati barunya, ada sesuatu yang khas yang tidak pernah lepas dari seorang Dahlan Iskan. Sepatu kets yang selalu dia gunakan kemanapun dia pergi. Memang enak sekali, yang paling enak, sehingga kebiasaan saja. Nah, kemudian kalau saya dari dulu PLN terus ganti sepatu, terus pakai jas, terus pakai dasi, nanti teman-teman saya yang di India, udah ada ya, udah berubah ya, jadi pejabat ya, begitu. Nah, saya nggak pengen berubah lah, ya saya beginilah. Dan presiden juga tahu, wakil presiden juga tahu kalau saya begini, sehingga kalau rapat di wakil presiden ya saya saja begini. Selain itu, sejak 2 tahun yang lalu, dia punya kegiatan rutin, yaitu jalan pagi setiap hari. Kegiatan ini menjadi cukup unik sejak dia menjabat di Rut PLN. Setiap saya berkunjung ke daerah, memang saya minta teman-teman PLN untuk menemani jalan pagi. Kenapa? Karena saya sendiri memang perlu jalan pagi untuk menjaga kesehatan saya, dan saya pikir ini hal yang baik juga untuk ditularkan kepada teman-teman di PLN. Seperti yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tampak Dahlan Iskan sedang berolahraga sambil sesekali bercanda tawa bersama karyawan PLN. Jalan pagi kali ini cukup melelahkan, tapi bukan Dahlan Iskan namanya jika langsung berhenti beraktivitas. Masih banyak agenda yang menunggu hari ini. Salah satunya meninjau proyek di Lombok Timur yang berjarak 1 jam perjalanan dari Mataram. Tidak ada
ada kata lelah bagi Dahlan Iskan, walaupun dengan kondisinya sekarang. Semuanya. Nah, kemudian teman-teman yang ada di proyek juga sudah komit di proyek ini akan kehilangan pekerjaan semua kalau ini tidak tercapai. Hal itu dibenarkan oleh koleganya baik di Jawa Post Group dan PLN. Ya Bapak, ya pimpinan, ya guru, lengkap lah. Saya merasa bersyukur misalnya jadi timnya Pak Dahlan. Pak Dahlan orangnya sangat smart yang saya tahu, terus pekerja keras dan low profile. Kesederhanaan, dia tidak memusingkan dengan misalnya ini penampilan. Di PLN pun Dahlan Iskan dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Pengaruh yang bisa masuk ke dalam pegawai atau jajaran pegawai PLN ini luar biasa. Karena beliau itu sebagai sosok Dahlan sendiri itu pada titik tertentu dia bisa berlaku seperti kita bersama-sama. Dirut yang sehari-harinya memakai sepatu kets ini sedang fokus untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di Indonesia. Selain itu, masih ada cita-cita yang ingin diwujudkan Dahlan, yaitu penggunaan motor listrik di Indonesia. Kalau bisa dalam waktu 2 tahun ke depan sudah mulai dimasyarakatkan, dan itulah nanti PLN itu tidak lagi hanya melistriki rumah, industri, tetapi juga kendaraan di jalan raya. Dengan demikian polusi bisa berkurang, kemudian listrik sendiri menjadi lebih bagus. Bagi keluarga, kondisi sakitnya sebenarnya adalah suatu momen yang membahagiakan karena selama hampir 6 bulan mereka menetap bersama di Tiongkok. Jadi kita semua meninggalkan apa yang kita kerjakan di Indonesia. Waktu itu saya bercanda dengan Pak Dahlan, kayaknya kita satu keluarga nggak pernah ya selama ini bersama di tempat yang sama dalam kurun waktu begitu lama. Menurut saya itu ada berkah untuk keluarga, adalah itu kali pertama seumur hidup kita bersama semuanya dalam waktu yang lama. Menurut sang istri, sosok Dahlan Iskan sekarang sangat berbeda dengan yang dahulu. Sejak kami punya cucu, udah beda sekali. Jadi bapak tuh kembali ke aslinya, baiknya. Jadi dulu kan sangat ini keluarga ya, tapi karena dituntut oleh pekerjaan, hampir tidak bisa mikir keluargaan. Keluarganya sangat berharap suami, ayah, dan kakek tercinta mereka dapat menjaga kesehatannya. Para pemirsa RJKB TV, selamat dan sukses. Terima kasih.